pretty thighs, shawty, she a dime. Demon girl, evil eyes, she be telling lies. Slim waist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility. Dosen pengantar Pauki Trinanda SEMM. Perkenalkan, nama saya Devan Adaha dengan NIM 230430007, mata kuliah pengantar bisnis. Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau CRS adalah suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk semua stakeholder dan juga semua pihak yang mempunyai kepentingan. Berbagai macam pihak yang dimaksud di atas adalah karyawan perusahaan, pemegang saham perusahaan, konsumen, pihak pemerintah, dan masyarakat yang ada di ruang lingkup perusahaan tersebut. Bentuk tanggung jawab yang harus ada di dalam CSR adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai perusahaan kepada masyarakat sosial serta lingkungan sekitar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa CSR adalah sebuah pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memberikan suatu manfaat kepada pihak yang ada di dalam dan sekitar perusahaan dengan melakukan suatu program yang bermanfaat. Tujuan Corporate Social Responsibility. 1. Nama baik dan citra perusahaan. Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum. 2. Menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Tujuan berikutnya dari pelaksanaan program CSR yaitu untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan stakeholder. Dengan program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka hal itu akan menciptakan sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan. 3. Solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Setiap perusahaan memiliki masalah yang ada bisa muncul dari berbagai sisi, mulai dari lingkungan sosial dan juga ekonomi. Adanya program CSR menjadi salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk membantu dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ada di lingkungan sekitar. Di sini saya akan memberi contoh. Pertama, sejarah PT PLN Batam. Kiprah pengelolaan ketenagalistrian untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat Batam awalnya dilakukan oleh Pertamina. Tepatnya pada tahun 1931, kala itu Pertamina dipercaya sebagai instansi pertama yang mengelola daerah industri Pulau Batam. Sehingga waktu itu listrik hanya bisa dirasakan oleh Pertamina dan perumahan karyawannya saja. Tahun 1976, pemerintah Indonesia membentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, singkatannya OPDIPB, untuk mengelola Kota Batam, di mana kepala OPDIPB diserahkan ke tangan Menteri Aparatur Pembangunan, yaitu YB Sumarlin. Sejak itu, semua proyek yang dikelola Pertamina diambil alih oleh OPDIPB, termasuk pengelolaan ketenagalistrian. Bisnis ketenagalistrian saat itu dikelola Unit Pelaksanaan Teknis Otorita Batam UPTOB. Setelah tugas JB Sumarlin usai tahun 1978, Ketua Otorita Batam dipegang oleh Prof. Dr. B.J. Habibie. Dalam pimpinan Habibie, Batam sudah mulai diarahkan sebagai kota industri. Listrik sebagai kebutuhan vital dalam industri dan kalangan usaha tentu membutuhkan pasokan listrik, dan mulai saat itu dilakukan pembangunan PLTD di Sekupang dan Batu Ampar. Perkembangan Batam kala itu pun tak dapat terbendung lagi. Investor-investor asing sudah mulai melirik potensi yang ada di Batam.
pada 1 Januari 1993 berdasarkan kesepakatan pemerintah dan OB pengelolaan ketenagalistrian diserahkan ke PT PLN Persero wilayah khusus Batam. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN selaku pemegang saham PT PLN Persero dalam surat No. S23 MPM PBMUN 2000 tanggal 23 Agustus 2000. Pada tanggal 3 Oktober 2000, status PT PLN Persero wilayah khusus Batam berubah menjadi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT PLN Batam, dengan status sebagai anak perusahaan PT PLN Persero sebagai unit mandiri yang mengelola kelistrikan dari hulu sampai hilir. Dan pada Juni 2008, PT PLN Batam melakukan rebranding menjadi Brick PLN Batam. Corporate Social Responsibility PLN Batam. A. Kebijakan CSR. PT PLN Batam menyadari pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Karena dengan melakukan hal ini, maka dukungan masyarakat terhadap perusahaan dalam bidang ketenagalistrian diharapkan akan terus berkelanjutan. Kesadaran ini terbentuk tidak sekedar sebagai pemenuhan kewajiban semata, namun juga merupakan kebutuhan bagi PT PLN Batam agar dapat terus menciptakan citra positif kenyamanan dalam menjalankan usaha, pencapaian kinerja yang baik, dan keberlangsungan usaha. Program Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR memegang peranan yang sangat besar dalam mewujudkan keberlangsungan usaha perusahaan. Karena itulah PT PLN Batam memiliki komitmen jangka panjang untuk melaksanakan program CSR sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan panduannya dijabarkan dalam bentuk pedoman CSR PET PLN Batam. Komitmen ini telah dilaksanakan secara konsisten oleh PT PLN Batam melalui penyediaan anggaran CSR setiap tahun dan melaksanakan program CSR secara sistematis dan berkelanjutan. B. Visi CSR. Visi CSR PT PLN Batam adalah mewujudkan perusahaan yang secara terus-menerus memiliki hubungan yang harmonis dan memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT PLN Batam melaksanakan program CSR secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan sebuah pedoman Corporate Social Responsibility yang dimaksudkan agar perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan dengan memberikan kontribusi pada pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. C. Misi CSR. Misi CSR PT PLN Batam adalah membantu dan berperan aktif dalam peningkatan kehidupan masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan 7 program peduli, yaitu 1. Peduli sosial, 2. Peduli pendidikan, 3. Peduli kesehatan, 4. Peduli lingkungan, 5. Peduli keagamaan, 6. Peduli seni, budaya, dan olahraga, 7. Peduli kemitraan. Dokumentasi CSR. 1. PLN Batam bantu korban kebakaran. 2. PLN Batam terangin sejantung 160 kakak dapat sambungan gratis. 3. PLN Batam bagikan 1.100 kantong daging kurban didistribusikan hingga Rempang Galang. 4. Rayakan Idul Adha dengan kepedulian. PT PLN Batam serahkan bantuan hewan kurban. 5. PLN Batam tanam 2.000 mangrove dan pohon lainnya. 6. Program dukung 3R dan bentuk peduli lingkungan Brick PLN Batam bagikan 25 komposter. Dokumentasi CSR ini, contoh gambarnya dapat dilihat di bawah keterangan. Oke, saya lanjut. Oke, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan penjelasan atau kesalahan penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.